ada yang namanya Jabaliyah, ada yang di Gaza Timur namanya Sujaiyah, lalu disuruh ke selatan lagi, jalan kaki dengan tangan yang luka, kaki yang koyak, kemudian badannya penuh dengan darah, jalan kaki 35 km sampai di Khan Yunis, kemudian sekarang berada di Rafah, kelaparan. Bulan November Desember besok puncak musim dingin di jalur Gaza, minus 0 derajat Celcius. Padahal mereka tinggalnya ada di tenda-tenda, gak punya makanan, listrik tidak ada, kemudian udaranya sampai mendidih. Ini tadi kata kehujanan, gak masalah. Dulu waktu di sana jaket kulit, jaket musim dingin, tambah jaket biasa 3 tembus. 1 jam keluar rumah nggak pakai kaos kaki, kakinya bisa bengkok karena udara dingin masuk ke tulang, kemudian akan membengkokkan tulang. Innalillahi. Israel menyerang, lawan gak nih? Lawan gak nih? Berani? Gak takut? Coba saya bilang Palestina, Palestina, bebaskan, bebaskan gitu ya. Kalau Gaza, Gaza, menangkan, menangkan. Coba tes Palestina, Palestina, Gaza, Gaza, Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Israel, 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 Israel. Oke, putra putri semangat mana? Palestina, Palestina, bebaskan, bebaskan. Palestina, 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 Israel, Israel. Dulu mereka ada makanan sedikit-sedikit, tapi sekarang sudah sangat jarang mereka makan. Anak-anak SD, SMP pada nangis seminggu nggak makan, hanya air saja, air embun yang mereka kumpulkan. Badan mereka luka-luka, dokter sudah dibunuhin sama orang-orang Israel. Marah nggak kalian? Sama Israel marah nggak nih? Yang marah sama Israel ingin bantu Palestina, takbir. Yang ingin bebaskan Gaza, takbir. Yang akan menangkan perjuangan Palestina, takbir. Duduk rapi kembali. Dokternya sudah dibunuh, tenaga kesehatan ditangkapi, rumah sakit dihancurkan. Mereka hanya bisa menahan lapar dan menahan sakit, patah tulang, badan yang hancur dengan bacaan Al-Quran. Subhanallah, semoga Allah menangkan mereka dan kita bagian dari yang memadu kemenangannya. Takbir. Salamuddin putra Najamuddin dari Tikrit di negeri Irak, lalu pindah ke negeri Mosul, dilindungi sang raja Imaduddin. Ada rombongan dari Tikrit di negeri Irak menuju ke sebuah negeri lain di negeri Mosul. Rombongan itu melarikan diri ke Mosul karena kalah perang. Ada seorang raja namanya Yusuf dengan keluarganya menuju ke Mosul. Ada bayi yang dibawa, namanya Salahuddin. Najamuddin punya anak Yusuf atau Salahuddin tadi, kemudian menuju ke Mosul. Ayahnya sedih. Andai saja kau tidak larut pada saat susah ini, nak. Aku akan bersamamu dengan baik. Saudaranya bilang, Najamuddin, jangan begitu, nak. Siapa tahu bayi ini nanti, bayi akan menjadi pemimpin besar di negeri Arab, menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Baik paman, baik paman.
hadis, belajar fikih, belajar adab, atau belajar akhlak. Ketika sampai di Mosul, mereka diterima dengan baik oleh sahabat sang ayah atau Raja Mudin, namanya Raja Nuruddin, namanya Raja Imaduddin Zaki, yang punya anak namanya Nuruddin Ziki. Zaman dulu itu jalannya jauh loh teman-teman, jalannya jauh, belum ada yang namanya apa nih? Apa namanya? Iya, itu suara nenek naik ketinggi. Kalau ini namanya apa? Apa namanya? Iya, itu ustazah naik ninja. Kalau ini suara apa? Apa namanya? Salah, ini suara tukang bakso pentol di santol ya. Iya, podo wae. Tumbuhlah Sok Yusuf atau Salahuddin di negeri Mosul. Ternyata dia berada dalam sebuah pasukan yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Belajar pedang. Belajar mana? Apa namanya? Ajak buka ayam. Ada menggunakan apa namanya? Tembus pintu WC. Yang khasnya yang baru di WC. Itu lawatan sembrono. Belajar meriam. Hingga Raja Nuruddin Ziki wafat, anaknya masih kecil, namanya Ali. Maka ditunjuklah Salahuddin menjadi pengganti atau wali raja di Mosul. Kemudian ia gerakkan pasukan menuju Mesir. Ia bangun benteng besar di Mesir. Kan mau pernah lihat bentengnya gede banget. Persiapan berangkat ke Masjidil Aqsa, tapi malah sakit. Salahuddin Al-Ayyubi sakitnya parah banget, hampir mati. Maka ia janji pada Allah, ya Allah, sembuhkan badanku, sembuhkan aku dari lemah ini. Kalau aku sembuh, akan kubebaskan Masjid Aqsa dengan segenap-genap kemampuan yang aku miliki. Wah, ternyata badannya sakit, tapi hatinya menyala-nyala, berkobar-kobar akan bebaskan Masjid Aqsa. Sembuh, woy! Kemudian dia menyiapkan 63.000 pasukan perang. Nah, tahu nggak yang istimewa? Dari 63.000 pasukan itu, yang paling depan 3.000 pasukannya semuanya menghafal Al-Quran, yang malamnya sholat tahajud, soleh banget. Kemudian mereka mengepung Palestina, mengepung Yerusalem dari dua arah, dari Suriah, Damaskus, dan dari Mesir. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuhnya jumlahnya 60.000, tapi di belakang mereka akan datang 1 juta musuh. Tidak takut, hanya Allah Maha Besar. Yes, sekarang kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angin, guru, rakyat jelata, prajurit, semuanya semangat menyala-nyala akan bebaskan Al-Aqsa. Akhirnya 60 pasukan musuh dapat dikalahkan. Sebagian besar
dalam perang, wanita dan anak-anak tidak boleh disakiti, tawanan jangan disiksa, pendeta jangan dibunuh, gereja tidak dihancurkan, binatang jangan dibantai, pohon jangan ditebang, senjata tak boleh diberi racun. Yang terakhir apa namanya? Yang terakhir mayat tidak boleh disimpan. Akhirnya Masjidil Aqsa yang di dalam hati Salahuddin amat dicintainya itu kembali dikuasai oleh umat Islam. Alhamdulillah, di akhir zaman ini akan dikuasai kembali Masjidil Aqsa oleh umat Islam yang dipimpin oleh pemimpinnya yang paling soleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang tahu di Indonesia ada 2 perintah berjihad. Tanggal 22 Oktober namanya resolusi jihad, hari santri. Di Yogyakarta tanggal 28 Mei tahun 46 ada yang namanya amanat jihad. Siapa yang mencanangkan amanat jihad? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Kala itu Yogyakarta sedang dikuasai oleh militer Belanda yang menyampaikan amanat jihad, wajib berjihad bagi seluruh warga Indonesia adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau dari Nahdlatul Ulama tanggal 20 Oktober 45 namanya resolusi jihad di Yogyakarta, kemudian dengan amanat jihad. Guru, tani, pelajar, pejuang, ulama santri melawan penjajahnya. Coba letakkan tangan di dada. Tirukan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus juara. Aku harus surga. Aku anti malas. Aku anti rusuh. Aku anti bully. Aku anti miras. Aku anti narkoba. Yang ingin Palestina bebas, takbir. Yang ingin hari ini menang lomba, takbir. Selamat mengikuti lomba Resapi Hari Santri dan terus